Pagi itu di Balikpapan, angin laut berembus pelan di tengah deru mesin dan kilau baja. Senin 12 Januari 2026. Di hadapan kilang raksasa yang berdiri megah, Prabowo Subianto tidak sekadar meresmikan sebuah proyek energi. Ia membuka cerita lama yang selama ini hanya beredar di bisik-bisik rakyat. Soal permainan kotor, impor yang diatur, dan segelintir orang yang hidup mewah di atas beban banyak orang. Kalimatnya terdengar lugas, nyaris tanpa basa-basi, ada nada kesal, tapi juga tekad. Seolah di tengah kemegahan infrastruktur baru itu, Presiden ingin mengingatkan bahwa masalah terbesar bangsa ini bukan selalu kekurangan teknologi, melainkan kelebihan keserakahan. Kilang baru, janji lama yang diulang. Peresmian Pertamina Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan menjadi panggung penting. Proyek ini disebut sebagai salah satu tulang punggung ketahanan energi nasional, simbol kemandirian agar Indonesia tak terus bergantung pada impor. Namun Prabowo justru membawa publik menoleh ke belakang. Ia mengakui ada masa ketika tata kelola energi penuh luka, impor diatur, harga dimanipulasi, dan negara dirugikan perlahan tapi pasti. Orang-orang pintar tapi serakah, ucapnya. Kalimat yang langsung mengundang riak di ruang publik. Pesannya jelas, pembangunan fisik tanpa perbaikan manajemen hanya akan melahirkan masalah baru. Membersihkan dari dalam, bukan sekadar mengganti bungkus. Di hadapan para pejabat dan pekerja energi, Presiden menegaskan langkah yang ia ambil sejak awal masa jabatannya. Ia menunjuk pimpinan baru, memberi ruang bagi generasi muda, dan menyampaikan satu pesan sederhana. Jangan korupsi, jangan cari kaya dari amanah. Langkah ini bukan tanpa alasan, aset BUMN kini nilainya nyaris setengah dari produk domestik bruto Indonesia. Angka yang besar, tapi juga rawan diselewengkan bila pengawasan longgar. Prabowo melihat BUMN bukan sekadar perusahaan, melainkan perpanjangan tangan negara untuk melayani rakyat. Karena itu, reformasi tata kelola menjadi kata kunci. Transparansi, audit independen, dan pemisahan yang jelas antara risiko bisnis dan tindakan curang mulai ditegaskan lewat aturan baru. Antara rugi bisnis dan permainan kotor. Selama ini, publik sering bingung kapan kerugian BUMN disebut resiko wajar dan kapan ia menjadi tanda korupsi. Disinilah pemerintah mencoba menarik garis tegas kerugian yang lahir dari keputusan bisnis yang rasional tanpa konflik kepentingan tak boleh disamakan dengan penyelewengan. Prabowo ingin para direksi berani berinovasi tapi juga tahu batas. Jangan takut mengambil keputusan, tapi jangan bersembunyi di balik dalih bisnis jika yang dilakukan sebenarnya manipulasi. Pesan ini ditujukan bukan hanya ke Pertamina, tetapi ke seluruh BUMN yang selama ini terus merugi, namun tetap meminta suntikan negara. Transparansi untuk mengembalikan kepercayaan. Di luar istana, suara publik tak kalah penting. Masyarakat ingin tahu kemana uang negara mengalir, proyek apa yang benar-benar berdampak, dan siapa yang bertanggung jawab jika gagal. Keterbukaan laporan keuangan, kemudahan akses informasi, hingga pengawasan yang bisa dipahami awam menjadi tuntunan zaman. BUMN bukan milik segelintir elit,
ia milik bersama ketika laporan sulit diakses dan bahasa yang dipakai terlalu rumit, jarak antara rakyat dan perusahaannya sendiri makin lebar. Prabowo menyadari tanpa kepercayaan publik, sebesar apapun proyek akan selalu dipandang dengan curiga. Harapan di tengah skeptisisme lama. Tak sedikit yang menganggap janji pemberantasan korupsi sebagai lagu lama, rakyat sudah terlalu sering berharap, lalu kecewa. Prabowo tampak memahami rasa jenuh itu, karena itulah ia berulang kali menekankan bahwa komitmen ini bukan sekadar pidato. Beberapa langkah nyata mulai terlihat, penyitaan aset hasil korupsi, penataan ulang struktur BUMN, hingga sinyal keras bahwa pejabat yang bermain api akan dicopot. Apakah cukup? Waktu yang akan menjawab. Tapi setidaknya nada yang dibunyikan kali ini terdengar lebih keras. Di balik papan di antara kilang dan pipa baja, Prabowo menyampaikan pesan yang lebih besar dari sebuah peresmian. Ia ingin BUMN energi berdiri di atas kejujuran, bukan kelicikan. Reformasi tata kelola dan pemberantasan korupsi mungkin bukan jalan singkat, tapi disitulah harapan rakyat digantungkan. Jika janji ini benar dijalankan, bukan tak mungkin BUMN kembali dipercaya. Bukan sebagai beban negara, melainkan kebanggaan bersama.